Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Khubayb bin Adi adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang cukup dikenal di kota Madinah. Sejak Rasulullah hijrah ke Madinah, ia sering bolak-balik kepada beliau dan beriman kepada Rabbul Alamin. Sewaktu bendera perang Badar dikibarkan, ia dengan gagah perkasa ikut terjun ke medan pertempuran dan berhasil menewaskan salah satu dari pimpinan kafir Quraisy Mekah, Al-Haris bin Amir bin Naufal. Setelah pertempuran selesai dan sisa-sisa pasukan kafir Quraisy yang kalah kembali ke Mekah, tahulah Bani Haris siapa orang yang telah menewaskan ayah mereka. Mereka menghafalkan dan mengingat dengan baik nama orang Islam yang telah menewaskan ayah mereka dalam pertempuran itu. Suatu ketika, Rasulullah bermaksud hendak menyelidiki rahasia orang-orang kafir Quraisy Mekah, hingga dapat mengetahui kemana arah tujuan gerakan serta langkah persiapan mereka untuk suatu peperangan yang baru. Untuk itu beliau memilih 10 orang dari para sahabatnya, termasuklah di antaranya Khubayb, dan sebagai pemimpin mereka diangkat oleh Nabi, Hashim bin Thabit. Pasukan penyelidik ini pun berangkatlah ke tujuannya hingga sampai di suatu tempat antara Osfan dan Mekah. Rupanya gerakan mereka tercium oleh orang-orang dari kampung Husail yang didiami oleh suku Bani Hayyan, dan mereka segera berangkat dengan 100 pemanah mahir, menyusul orang-orang Islam dan mengikuti jejak mereka dari belakang. Pasukan Bani Hayyan hampir saja kehilangan jejak, kalaulah bukan karena salah seorang dari mereka melihat biji kurma berjatuhan di atas pasir. Biji-biji itu dipungut oleh sebagian di antara mereka, lalu mengamatinya berdasarkan firasat yang tajam yang biasa dimiliki oleh bangsa Arab, lalu berserulah salah seorang dari mereka dengan katanya, "Biji-biji ini berasal dari Yasrib, ayo kita ikuti, hingga dapat kita ketahui di mana mereka berada." Dengan petunjuk biji kurma yang berceceran di tanah, mereka terus berjalan, hingga akhirnya mereka melihat dari jauh rombongan kaum muslimin yang sedang mereka cari-cari itu. Hashim, pemimpin penyelidik, merasa bahwa mereka sedang dikejar musuh, lalu diperintahkannya kawan-kawannya untuk menaiki puncak bukit yang tinggi. Para pemanah musuh yang 100 orang itu pun dekatlah sudah, mereka mengelilingi kaum muslimin dan mengepung mereka dengan ketat. Para pengepung meminta agar kaum muslimin menyerahkan diri dengan jaminan bahwa mereka tidak akan dianiaya. 9 orang ini langsung menoleh kepada pimpinan mereka, Hashim bin Thabit radhiyallahu an. Rupanya ia menyatakan, "Adapun aku, demi Allah aku tidak akan turun, mengemis perlindungan kepada orang musyrik. Ya Allah, sampaikanlah keadaan kami ini kepada Nabi-Mu." Dan segeralah para pemanah yang 100 orang itu menghujani mereka dengan anak panah. Hashim bin Thabit beserta 7 orang lainnya menjadi sasaran dan mereka pun gugur sebagai syahid. Mereka meminta agar yang lain turun dan tetap akan dijamin keselamatannya seperti yang sudah dijanjikan. Maka turunlah ketiga orang itu, yaitu Khubayb beserta 2 orang sahabatnya. Para pemanah itu pun mendekati Khubayb dan salah seorang dari temannya, mereka menguraikan tali temali dan mengikat keduanya. Adapun satu lagi temannya Khubayb, ia merasa bahwa hal ini sebagai awal pengkhianatan janji, lalu ia memutuskan mati secara nekat sebagaimana yang dilakukan Hashim dan teman-temannya yang lain, maka gugurlah ia pula sebagai syahid seperti yang diinginkannya. Akhirnya Khubayb dan temannya yang bernama Zaid bin Ditsinah, dibawa oleh para pemanah durhaka itu ke Mekah. Nama Khubayb langsung menggema dan tersiar ke telinga orang kafir Quraisy Mekah. Keluarga Haris bin Amir yang tewas di perang Badar, cepat mengingat nama ini, nama yang menggerakkan dendam kebencian di dada mereka. Mereka pun segera membeli Khubayb sebagai budak, untuk melampiaskan seluruh dendam kebencian mereka kepadanya. Dan sementara itu, golongan musyrik lainnya melakukan tindakan kejam pula terhadap teman Khubayb, Zaid bin Ditsinah, yaitu dengan menyula atau menusuknya dari dubur hingga tembus ke bagian atas badannya.
Orang-orang musyrik menyampaikan berita kepada Hubaib tentang tewasnya serta penderitaan yang dialami sahabatnya Zaid. Mereka mengira dengan itu dapat merusak urat sarafnya, sehingga membuat ia membayangkan dan merasakan derita dan siksa yang membawa kematian sahabatnya itu. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merangkulnya dan memberikan ketenangan dalam jiwanya. Mereka terus-menerus membujuknya agar ia mau mengingkari Rasulullah dan Tuhannya yang telah ia imani. Tetapi usaha mereka tak ubah seperti hendak mencopot matahari dengan memanahnya. Dan tatkala mereka telah berputus asa dari apa yang mereka harapkan, mereka seretlah pahlawan ini ke tempat kematiannya. Mereka membawanya ke suatu tempat bernama Tanim, dan di sanalah ia menemui ajalnya. Sebelum mereka melaksanakan itu, Hubaib minta izin kepada mereka untuk sholat 2 rakaat. Mereka mengizinkannya, dan menyangka bahwa rupanya sedang berlangsung tawar-menawar dalam dirinya untuk menyerah kalah dan menyatakan keingkarannya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada agamanya. Hubaib pun sholatlah 2 rakaat dengan khusyuk dan dengan hati yang pasrah. Melimpahlah ke dalam rongga jiwanya lemak manisnya iman. Maka ia mencitakan kiranya ia terus sholat dan sholat lagi. Tetapi kemudian ia berpaling kepada para algojo yang akan menyiksanya, lalu katanya kepada mereka, "Demi Allah, kalau bukanlah nanti ada sangkaan kalian aku takut mati, niscaya akan kulanjutkan lagi sholatku." Kemudian diangkatnya kedua pangkal lengannya ke arah langit lalu bermohon, "Ya Allah, susutkanlah bilangan mereka, musnahkan mereka sampai binasa." Dan mungkin inilah peristiwa pertama dalam sejarah bangsa Arab, di mana mereka menyalib seorang laki-laki, kemudian membunuhnya di atas salib. Mereka telah menyiapkan pelepah-pelepah tamar untuk membuat sebuah salib besar, lalu menyandarkan Hubaib di atasnya, dengan mengikat teguh setiap bagian ujung tubuhnya. Orang-orang musyrik itu berubah menjadi buas dengan melakukan segala kekejaman yang menaikkan bulu roma. Kekejaman di luar batas ini sengaja mereka lakukan secara perlahan-lahan terhadap pahlawan yang tidak berdaya karena tersalib, tetapi Hubaib sedikit pun tak memicingkan matanya. Anak-anak panah bertancapan ke tubuhnya dan pedang-pedang menyayat-nyayat dagingnya. Dikala itu salah seorang pemimpin Quraisy mendekatinya sambil berkata, "Maukah engkau, Muhammad menggantikanmu, dan engkau sehat walafiat berkumpul bersama keluargamu?" Mendengar itu tenaga Hubaib pulih kembali, dengan suara lantang laksana angin kencang ia berseru kepada para pembunuhnya, "Demi Allah tak sudi aku bersama anak istriku menikmati kesenangan dunia, sedang Rasulullah kena musibah walau hanya oleh sepotong duri." Kata-kata Hubaib ini bagaikan aba-aba yang memberikan keleluasaan bagi anak-anak panah dan mata-mata pedang untuk mencapai sasarannya di tubuh pahlawan ini, yang menyakitinya dengan segala kebuasan dan kekejaman. Dekat ke tempat kejadian, telah berterbangan burung-burung bangkai, seolah-olah sedang menunggu selesainya para pembantai pulang meninggalkan tempat itu. Tetapi kemudian burung-burung itu berbunyi bersahut-sahutan lalu berkumpul dan saling mendekatkan paruhnya seakan-akan mereka sedang berbisik dan berbicara perlahan-lahan serta saling bertukar pikiran. Dan tiba-tiba mereka berterbangan membelah angkasa dan pergi menjauh. Seolah-olah burung-burung itu mencium dari tubuh yang tersalib itu, bau harum seorang hamba yang soleh yang dekat dengan Tuhannya. Orang-orang musyrik itu pun kembali pulang ke Mekah, setelah selesai meluapkan dendam dan amarah mereka. Dan tinggallah tubuh syahid itu dijaga oleh sekelompok para algojo bersenjata tombak dan pedang. Sementara itu, di Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba diliputi perasaan yang kuat, memberitahukan keadaan para sahabatnya. Terbayanglah di depan mata beliau tubuh salah seorang mereka sedang tergantung di awang-awang. Dengan segera beliau memerintahkan Miqdad bin Amr dan Zubair bin Awam, yang segera menunggang kuda mereka dan memacunya dengan kencang. Dengan petunjuk Allah sampailah mereka berdua ke tempat yang dimaksud. Maka mereka turunkanlah mayat sahabat mereka Hubaib, sementara tempat suci di bumi telah menunggunya untuk memeluk dan menutupinya dengan tanah yang lembab penuh berkah. Tak ada yang mengetahui sampai sekarang di mana sesungguhnya makam Hubaib. Mungkin itu lebih pantas dan utama untuknya, sehingga senantiasalah ia menjadi kenangan dalam hati nurani kehidupan,
sebagai seorang pahlawan Islam yang syahid di atas kayu salib.